wabarakatuh. Saya adalah Dwi Putri dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang financing international trade. Pengertian pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan perdagangan atau sering disebut dengan trade financing adalah bantuan keuangan yang berkaitan atau diberikan di bidang perdagangan internasional dan perdagangan melalui penggunaan berbagai produk keuangan. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat, diantaranya sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Meskipun importir cukup kredibel, pemerintahnya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Selanjutnya, metode-metode pembayaran perdagangan internasional. Secara umum, ada 5 metode dasar yang digunakan. Yang pertama, pembayaran di muka, kedua, letter of credit, ketiga, draft, keempat, konsinyasi, dan kelima, pembayaran kemudian. Pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Letter of credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Draft atau dalam bahasa Indonesianya adalah wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Konsinyasi. Berdasarkan metode konsinyasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir, tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Yang terakhir, pembayaran kemudian merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Selanjutnya, metode-metode pembiayaan perdagangan internasional. Sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah pembiayaan piutang, anjak piutang, letter of credit, bankers acceptance, kredit perbankan jangka pendek, preventing, dan counter trade. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Anjak piutang. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta exposure kredit pembeli. Letter of credit yang terkait dengan perdagangan disebut commercial letter of credit atau import-export letter of credit. Ini memiliki dua tipe, yaitu revocable letter of credit dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan jarang digunakan. Dan irrevocable letter of credit tidak dapat dibatalkan atau diubah eksportir. Bankers acceptance adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu banker acceptance. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal wesel, jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat wesel jatuh tempo. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke suatu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Selanjutnya, badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Badan-badan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional melalui asuransi ekspor dan program-program pinjaman di Amerika Serikat, yaitu Bank Ekspor-Impor AS, Foreign Credit Insurance Association, Private Export Funding Corporation,
Overseas Private Investment Corporation, dan penunjang-penunjang lainnya. Bank Ekspor-Impor AS didirikan pada tahun 1934. Misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa AS dan mempertahankan daya saing perusahaan AS di pasar negeri. Foreign Credit Insurance Association didirikan pada tahun 1961 merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Eksim yang mengasuransikan piutang-piutang ekspor dari risiko gagal bayar karena alasan-alasan komersial atau politik. Private Export Funding Corporation merupakan suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. Overseas Private Investment Corporation didirikan pada tahun 1971 merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung AS di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambil alihan, dan risiko politik lain. Penunjang-penunjang lainnya mulai tahun 1985, Forex Sales Corporation berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor AS, menggantikan Domestic International Sales Corporation. Selanjutnya, studi kasus. Sebuah perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan baru berasal dari luar negeri. Karena status pelanggan ini baru, perusahaan belum tentu mempercayai pelanggan ini. Selanjutnya, pembeli harus mendaftar letter of credit di bank penerima letter of credit. Lalu pembeli membayar sejumlah total nilai barang pesanan kepada bank penerima letter of credit untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Studi kasus yang terakhir yaitu pihak X berperan sebagai importir suku cadang mobil yang berasal dari Indonesia. Pihak X hendak membeli suku cadang mobil dari pihak Y yang berasal dari Jepang. Pihak Y mendapatkan pesanan dari pihak X yang merupakan importir baru. Agar transaksi ini berjalan aman dan mudah, pihaknya menawarkan untuk menggunakan letter of credit sebagai cara pembayarannya. Jika setuju, maka pihak X harus mengajukan dirinya ke bank sebagai pembayar letter of credit. Kemudian, bank akan memproses keseluruhan mekanisme transaksi pembayaran menggunakan surat kredit ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak.